Halo, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, uh, khususnya yang cowok nih ya, pernah nggak sih ya teman-teman itu misalnya di inbox atau ditawari gitu oleh beberapa orang yang mencoba apa ya membujuk begitu untuk melakukan hal-hal yang ini hanya share ya, hanya share saja. Eh, karena saya tahu setiap orang punya pengalaman dan setiap orang punya sikap yang berbeda-beda menghadapi situasi seperti ini. Jadi kalau kita yang pernah bertugas ya kemana saja di berbagai daerah, berbagai tempat, berbagai kota, kadang kan kita dapat fasilitas hotel, penginapan, tentu ada biaya perjalanan ya. Jadi menurut cerita dari teman-teman yang pernah saya dengar, ya mereka menggunakan fasilitas itu untuk hal-hal yang tanda kutip ya mungkin tidak boleh gitu. Ya, menurut sebagian tidak boleh, tapi menurut teman-teman itu ya boleh. Apa yang teman-teman pikirkan atau rasakan ketika ada seseorang yang misalnya menelponmu atau berkata langsung kepadamu, "Hai, apakah kamu perlu cewek? Apakah seseorang akan menemanimu malam hari ini? Atau maukah saya mengantarmu ke suatu tempat? Pokoknya mantap. Atau oh sudah kami sediakan semuanya. Silahkan manfaatkan." Jadi saya itu pernah beberapa kali mengalami di suatu tempat saya ditawari, karena itu berhubungan dengan tugas dan pekerjaan saya. Dan saya pikir itu semacam gratifikasi. Ya, karena tidak mungkin saya kalau berjalan biasa orang menawar seperti itu. Dan itu sesuatu yang berhubungan dengan apa yang saya lakukan sebagai tugas. Saya tiba di suatu tempat setelah orang-orang menjemput dan memberi kunci kamar di hotel, dan tentu itu atas biaya saya, tetapi karena mungkin ada keperluan, mereka memberikan fasilitas dan bukan hanya kamar hotel, tetapi mereka menyiapkan beberapa wanita. Jadi mereka berkata ke saya, "Pak, itu sudah kami siapkan semuanya, silakan dimanfaatkan. Beberapa perempuan juga sudah kami siapkan. Kalau Bapak butuh silakan." Nah, saya memang melihat ada di situ. Dan semalaman saya tidak dikasih kunci kamar. Mereka sengaja menyimpan dan membiarkan wanita itu duduk di depan hotel, dan dia mengambil kamar bersebelahan dengan saya. Tapi memang mungkin sebagian orang tertarik dengan hal seperti itu, tapi saya belum waktu itu belum. Dan besok paginya setelah tidur semalaman tanpa
kamar terkunci, saya lapor ke orang, maaf pak, saya pindah hotel. Dan tanpa memberitahu pihak hotel, saya hanya minta tolong orang yang memfasilitasi saya mengangkut barang-barang saya, dan saya pindah hotel. Dan saya harusnya di kota itu hampir 4 atau 5 hari. Jadi saya hanya semalam di hotel itu, sisanya saya pindah ke hotel lain. Di satu kota, saya menginap di hotel sederhana saja. Dan tiba-tiba ada seorang berusia baya. Sebenarnya kalau saya lihat dari roman wajahnya atau dari penampilannya, sudah hampir bau-bau tanah. Tetapi dia menawarkan jasa. Mau nggak saya antar tukang pijat gitu. Tukang pijat. Dan dia punya koleksi, dan mengatakan kalau perlu sekarang pun bisa. Saya malah berpikir, sebenarnya orang ini apa? Karena dari penampilannya dia penjual air botol dan kue, tetapi yang disampaikan sesuatu yang berbeda. Dan ternyata seperti calo yang mencari pelanggan lalu menjual barang. Dan tentu itu sangat berisiko penularan penyakit. Dan juga tentu dosa, penting dosa. Dan saya menolak. Ada juga beberapa waktu lalu di Facebook ada yang inbox, dan saya membalas inboxnya. Dia mengatakan kalimat-kalimat yang vulgar, dan seperti orang yang berjalan terlihat menggunakan pakaian, tapi sebenarnya dia tidak menggunakan pakaian, karena dia sudah menyebut-nyebut segala sesuatu yang ada dalam pakaiannya. Dia mengira saya tertarik. Enggak. Tidak seperti itu. Karena kita akan mengambil risiko besar jika menuruti hal seperti itu. Dan dia adalah perempuan yang berasal dari satu daerah di bagian Kalimantan. Dari bahasa-bahasanya vulgar sekali, memaksa sekali. Tapi enggak, itu sesuatu yang menipu. Kamu bisa mendapatkan sesaat, tetapi kamu akan membawa beban yang panjang, beban pikiran, perasaan yang ada pada dirimu, dan juga tentu beban yang engkau berikan untuk orang tua dan keluarga. Jadi saya hanya bilang, kamu menikah supaya tersalurkan hasrat, keinginan. Tidak boleh seperti ini. Saya tentu dari paras mungkin ada ketertarikan. Ya, setiap manusia normal akan merasakan itu sesuatu yang wajar. Tetapi
No, tidak mungkin. Tidak mungkin kita berani melakukan hal seperti itu. Dan saya langsung blokir akunnya, Messenger blokir. Dan setahun setelah itu dia masuk lagi minta pertemanan. Entah kenapa bisa kembali bisa melakukan permintaan pertemanan. Tetapi karena saya masih ingat langsung diblokir. Nah, suatu kesempatan lain seseorang menelpon, dan itu berhubungan dengan pekerjaan, dan itu saya anggap semacam sokong atau mungkin gratifikasi, saya tidak tahu. Dia menyampaikan, Pak, nanti sebentar ada yang telepon, sudah saya atur, katanya sudah saya atur. Jadi malam dekat maghrib tiba-tiba ada yang menghubungi saya dengan suara perempuan. Tapi saya lanjut via SMS-an saja. Dan sepertinya sudah tiba waktu yang dijanjikan oleh orang itu ke si perempuan. Dan mungkin dia basa-basi, tetapi tujuannya adalah mengajak untuk hangout pergi. Tapi saya tidak ada mood. Enggak. Jadi saya justru balik meng-SMS perempuan itu dengan beberapa SMS yang sebenarnya lucu dan tidak sesuai dengan momen. Saya menyampaikan ke dia, oh ya, apa kabar? Apakah baik-baik saja? Oh, lagi ngapain? Ya, jawab lagi istirahat. Terus, oh ya, jangan lupa makan, kemudian jaga diri baik-baik, berdoa, ya semacam itu. Dan dia mungkin merasa, oh dia tidak dibutuhkan, dan akhirnya mengakhiri komunikasi. Apa kalian pernah dikerjain teman? Mudah-mudahan jangan. Kesempatan yang lainnya lagi. Teman menelpon, SMS. Ayo. Ini teman cowok ya, yang dikerjain. Ayo ngapain? Pokoknya kamu ikut sama kita. Kemana? Klub. Oh ya? Terus udah kita bookingin, udah kita bayar, udah bertiga lah kita, udah ada, pokoknya datang saja, udah siap semua. Oh, mantap ya, siap. Terus beberapa menit berikut karena belum datang, dia SMS lagi, dia hubungi, gimana, jadi nggak? Kayaknya nggak ikut. Kenapa? Ya nggak tahu lah, nggak jadi, nggak bisa, dan akhirnya nggak jadi. Padahal sudah disiapin gratis, udah dibayar, pokoknya semuanya siap tempur, siap pakai. Ya nanti aja ya, jangan, mudah-mudahan jangan sampai mati, jangan. Jangan, karena itu adalah sesuatu yang hutang yang harus dibayar. Karena di hadis Nabi itu ada dijelaskan bahwa zina adalah perbuatan yang termasuk hutang. Jika sekali kamu berani melakukannya, maka itu akan kembali ke rumahmu. Mungkin akan terjadi kepada ibumu, istrimu, atau saudari perempuan. Dan
bisa jadi itu berlangsung secara turun-temurun, dan sudah banyak cerita pengalaman yang menjadi fakta bahwa hal itu terjadi. Yang bikin saya heran adalah kenapa begitu banyak perempuan cantik secara fisik, mereka cantik dan berusia sangat muda, tetapi terlalu bebas untuk didekati, dan bahkan ada yang malah menawarkan tubuh mereka untuk orang lain, dan itu hanya karena uang. Ya mungkin sebagian karena kesenangan, tetapi yang jadi masalah, apakah mereka tidak berpikir efeknya gitu ya? Efek maksudnya sesuatu yang berdampak setelah itu, ya mungkin nasab dari anak-anaknya, atau penyakit, atau masalah besar yang mencoreng nama baik keluarga dan lingkungan masyarakat yang tinggal di dekatnya. Jadi gimana ya? Gimana ya? Jadi kita manusia ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, dan juga ada saat-saat di mana iman itu naik kuat sekali, dan ada saat-saat juga di mana iman itu turun hingga minus. Ya. Tapi mungkin beberapa di antara kita manusia ini, Tuhan Allah itu mungkin masih sayang, jadi masih menjaga. Ya, masih menjaga. Tapi kalau bertemu dengan kondisi-kondisi seperti itu, kalau saya sebenarnya jangan, sebisa mungkin jangan mencoba, karena sekali saja mencoba dan merasakan kenikmatan sesaat itu, kemungkinan nanti akan ada lagi kesempatan berikut, dan menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya terus-menerus dilakukan, dan itu dampaknya terlalu luas, menghabiskan uang, menguras pikiran, tenaga, menimbulkan masalah, keributan, dan tentu masa depan satu generasi akan rusak, dan banyak dampak lain. Jadi stay cool. Jaga diri sendiri, ya, jaga diri sendiri. Jangan terpengaruh, jangan terjerumus, jangan sekalipun. Semoga Allah jaga. Oke, dukung terus channel ini. Ahyar Harubun AH. Subscribe, kemudian like dan juga share, biar kita tetap semangat ya untuk melakukan atau membuat video-video selanjutnya. Oh ya, kalau ada yang mau sharing sesuatu, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.